Halo semuanya, selamat datang di channel saya lagi, The Beginners. Dan hari ini saya mau nge-review tas yang sempet populer banget 5-10 tahun terakhir. Bahkan masih in atau hype banget di Jakarta, di Indonesia lah ya, secara garis besar. Karena tas ini modelnya tuh klasik dan juga dari brand yang cukup ternama, high end juga, tapi kualitasnya juga bagus banget karena dia bahan kulitnya keren deh. Yuk langsung aja. Ini Balenciaga CTH warna abu-abu atau Grease Azure, ukuran regular. Ukurannya itu sekitar 38 cm ya panjangnya. Tas ini ada gold hardware-nya di ujung-ujungnya, makanya mereka juga sebut sebagai metallic edge. Belakangnya polos aja, tapi ada kayak model stud-studnya gitu loh, kayak model stud warna emas di pinggirannya. Tasnya ini berguna banget buat hari-hari karena memang dia muatannya banyak. Bahannya pun dari calf skin kalau nggak salah, jadi memang tipikal kulitnya yang nggak gampang baret, jadi memang yang tahan banting gitu. Kalau kamu tipe orang yang cuek dan nggak terlalu merhatiin naruh tas harus gimana, atau takut kebaret sama kuku, atau misalnya kurang apik naruh tasnya di lemari dan sejenisnya, ini cocok banget buat kamu karena materialnya udah terbukti kuat dan bahannya enak. Tapi emang untuk ukuran regular cenderung lebih berat ya ketimbang yang small. Kalau yang small itu ukurannya panjangnya 30 cm, tapi tingginya juga lebih rendah, jadi memang lebih enteng. Jadi wajar ya kalau misalnya ini lebih berat karena emang kulitnya lebih banyak, secara ukurannya lebih besar. Tapi tas ini sendiri, waktu saya nyari itu awal-awal memang tujuannya cari yang ukurannya besar, karena dulu mikirnya saya mau cari tas yang muat iPad Pro, jadi yang untuk ukuran besar gitu. Nah waktu itu pikir ya udah cari aja yang gede, karena saya pikir oh bisa saya bawa ke kantor nih karena ukurannya besar dan bisa bawa banyak barang. Tapi kenyataannya nggak pernah saya bawa ke kantor. Iya nggak pernah deh. Karena pada ujung-ujungnya saya ngerasa ngapain pakai tas kayak gini ke kantor, pakai tas biasa aja. Dan saya lebih suka pakai tas kayak yang bahan-bahan biasa gitu daripada yang kayak gini. Karena sayang aja sih. Tapi satu lagi, balik lagi ke culture-nya perusahaan masing-masing ya. Kalau kamu memang seneng dan kamu pede, terus kamu ngerasa ini bisa bikin kamu semangat hari-hari kerjanya dengan bawa tas yang bagus, kenapa enggak? Karena again, selalu follow your heart aja, maunya gimana. Tapi ini kalau kamu masukin barangnya banyak, dia akan cenderung lebih berat lagi karena leathernya sendiri sudah berat. Jadi paling ini aja sih, kalau misalnya saya paling nggak taruh botol minum ke tas-tas yang seperti ini karena nanti akan jauh lebih berat lagi gitu. Tas ini dulu populer banget karena pas awal-awal itu muncul lumayan banyak Hollywood celebrities yang pakai tas ini, dan itu seliweran di semua media online di luar ya, pada pakai tas ini, dari modelnya yang klasik biasa, terus ini classic city, terus ada yang model macam-macam deh Balenciaga tuh sebenarnya. Tapi ini lumayan model yang paling terakhir keluar dari mereka, jadi kayak upgrade-annya dari model klasik gitu karena ada metallic edge-nya. Nah kalau kamu lihat di tasnya ini, dia ada beberapa aksesoris ya, emang lumayan rame. Ini ada tassel, terus ada kacanya, kayak tassel tuh kayak tali-tali gitu kalau kamu lihat, yang modelnya kayak rumbai-rumbai.
ada beberapa di dekat handle-nya sama di tengah ini, dan ini ada zippernya atau kayak kantong depan. Ini kacanya bisa kamu masukin ke dalam, tinggal disempilin aja. Jadi kalau kamu nggak suka atau ngerasa ini ganggu, tinggal dimasukin ke dalam, tutup, selesai deh, nggak gengges gitu, dah nggak kelihatan ada kacanya. Tapi kalau misalnya kamu tipe orang yang suka dikit-dikit touch up, lihat makeup and things like that, dan mungkin lebih baik kacanya di luar ya, biar nggak bolak-balik masukin ke dalam tas. Lebih simple sih sebenarnya, tergantung kebutuhan sih. Di handle-nya ini dia modelnya kepang gitu, ada kayak, ya tahu kepang, tahu kayak rajut gitu lah ya ibaratnya. Ini tapi ini bahannya kayak fabric yang kepangannya, jadi hati-hati aja kalau kamu kurang rapi, dia bisa agak sedikit ya wear and tear-nya lebih kelihatan lah. Dalamnya lega banget, benar-benar lega, karena dia bayangin 38 ya panjangnya. Di sini ada kantong di belakang, cukup gede sebenarnya kantongnya. Sama ya warnanya, sama-sama gold hardware, karena emang ini warnanya gold. Terus logo Balenciaga-nya juga warnanya sama-sama emas tuh. Terus dalamnya lega banget. Ini ada kantong kecil, nggak tahu kamu kelihatan apa enggak, tapi di sini ada kantong 2. Ini kamu bisa muat naruh sanitizer, naruh power bank, naruh handphone juga muat, tapi handphone yang nggak terlalu lebar ya, jangan yang kayak Pro Max gitu, handphone ukuran biasa. Nih, kamu lihat di dalamnya itu kosong aja setelahnya, nggak ada apa-apa lagi. Tuh, look how big is the space inside. It is so big. Jadi beberapa orang mungkin bakalan pakai organizer ya, supaya lebih rapi, supaya lebih gampang naruh barang-barangnya. Karena kan sekarang udah banyak tuh yang jual organizer dengan kayak kantong yang ada kantong dalam tas, tapi ada kantong-kantongnya lagi. Jadi kamu kalau misalnya mau naruh kayak buku, pensil, pulpen, lipstick, makeup, itu udah rapi lah, terorganize. Tapi saya nggak pakai organizer kalau pakai tas ini. Kenapa? Karena ini tuh tasnya modelnya kan nggak structure, jadi nggak ada kayak boxy gitu, enggak lah ya. Dia modelnya fleksibel kayak gini, modelnya kulitnya, leathernya. Tapi justru itu yang bikin keren kalau dari Balenciaga, karena kalau kamu pakai, karena dia nggak terstruktur, dia akan slouchy gitu loh. Jadi kayak lebih apa ya, lebih fleksibel gitu bentuknya. Karena kalau terlalu kaku, ini kan tasnya gede, dia agak aneh sih. Tapi tergantung, banyak orang yang suka struktur dan gede, kayak model tas Dior yang baru tuh, Dior Tote. Tapi ini memang kerennya agak slouchy, jadi agak jatuh sedikit dengan gak pakai struktur. Tapi balik lagi ke selera. Tas Balenciaga ini, kalau kamu beli langsung di store, memang di Jakarta harganya bisa dibilang lebih tinggi daripada di Europe. Tapi sebenarnya udah banyak yang jual online. Cuman kalau misalnya kamu beli online, make sure harganya tidak jauh dari website yang ada di Europe. Karena we never know, right? Kalau misalnya memang kamu dapat dari online dan mereka jalan sendiri ke Europe, dan really there's a deal price there, then buy it. Kenapa enggak? Gitu. Sayangnya dari Balenciaga ini, resale value-nya memang tidak sekuat LV atau Chanel or even Hermes. Karena kalau LV, Chanel dan ke atas gitu kan, mereka bahkan bisa dibilang kita bisa jual harganya itu sama kayak waktu kita beli, atau bahkan lebih mahal juga possible kalau kayak Chanel. Bahkan Chanel itu harga pre-love-nya aja bisa lebih mahal dari yang waktu dia beli berapa tahun lalu, karena incrementalnya selalu ada di setiap tahun dan demand-nya tinggi banget ya kalau kayak Chanel misalnya. Kalau LV at least kita bisa maintain kayak harga waktu kita beli. Kalau Balenciaga harganya pasti akan di bawah kayak waktu kamu beli. Jadi sayangnya di situ. Tapi anyway, kalau misalnya memang kamu suka sama barang dan kamu ngerasa seneng belinya, kenapa enggak, ikutin aja hatinya gimana. Tapi again, balik lagi, kalau memang kamu tipikal yang mikirin resale value, mungkin itu bisa jadi salah satu faktor pertimbangan gitu.
Nanti abis ini saya bakal nunjukin video atau beberapa mod shots dengan menggunakan tas Balenciaga ini, beberapa style ya, supaya kamu bisa ada referensinya. Kalau misalnya tas Balenciaga yang regular size ini kalau dipakai ke orang yang kira-kira saya ini tingginya 150 cm aja, itu gimana gitu. Di sini strapnya sebenarnya panjang aslinya ya, tapi saya bikin double atau saya lipat. Kenapa? Karena strapnya panjang, kalau misalnya saya bikin crossbody atau sling ke badan, itu malah kelihatan kayak tas gym. Soalnya tasnya gede, bukan yang ukuran kecil. Kalau ukuran kecil mungkin lucu di sling bag gitu. Nah, karena ini ukurannya yang regular, jadi lebih cantik di double. Jadi kita double masukin ke dalam lubang chain yang ini, kemudian kita taruh lagi ke sisi yang kanan tadi. Nih, bekalnya tinggal kita masukin sebelah sini, udah dia jadi shoulder bag deh. Karena dulu Balenciaga pas awal ngeluarin desain ini atau desain klasik itu sebenarnya cuma ada short strap, tapi udah 2 tahun terakhir apa 2-3 tahun nggak ada yang long strap gitu. Tapi anyway sebenarnya sama aja looknya, nggak ada bedanya, cuma di strapnya doang. Thank you ya udah lihat video ini, semoga bermanfaat untuk kamu, karena saya sendiri seneng lihat tipe video seperti ini. Cuma ingin berbagi doang sih, supaya kita sama-sama menginspirasi. Thank you so much for watching. Please comment, like, and subscribe. Terima kasih banyak. Bye.